Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para alim, sepuh ingkang kami mulyakaken, segenap pengurus takmir Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoroto Indah yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Untuk kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama, kemudian bersama-sama kita lanjutkan dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasul yang diutus untuk kita semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini mengantarkan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri atas segala karunia-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, rupanya takmir mohon saya untuk melanjutkan kisah Rasulullah SAW. Kalau pada kesempatan bulan yang lalu kita bersama-sama mengenang kelahiran Rasulullah SAW yang spektakuler, sehingga sampai mengantarkan Thuwaibah al-Aslamiyah yang menjadi budaknya Abu Lahab dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan karena ada perasaan gembiranya Abu Lahab, sampai-sampai Abu Lahab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keringanan setiap hari Itsnin. Saya ingin melanjutkan. Di saat Rasulullah sudah lahir, kebiasaan orang Arab ini, bayi ini disusukan kepada, mungkin kalau gambaran kita, orang yang ada di pegunungan, biar tumbuh bayi ini semakin baik. Kira-kira kalau diilustrasikan, orang di pegunungan ini setiap saat turun ke kota. Mereka orang desa ini mencari siapa bayi yang akan disusuinya. Ada gambaran yang aneh. Di saat mereka semua turun ke kota, kira-kira kalau ibarat kita, mesti orang itu mencarinya orang yang kaya, anaknya orang kaya, sehingga kira-kira gajiannya kan lebih dari yang kaya. Di saat mereka turun dari gunung ke kota, yang namanya Halimatus Sa'diyah itu pakai unta. Untanya itu ya kurus, sehingga ketika sampai ke kota itu paling akhir sekali. Begitu semuanya sudah dapat bayi yang akan disusuinya, terakhir Halimatus Sa'diyah ketika sampai di kota, beliaulah yang punya jatahnya bayinya Rasulullah SAW. Habib Umar bin Hafid di dalam kitab Maulid Diyanul Lama, beliau itu menceritakan, wara'at halimatun ma ra'at min barakati Muhammadin ma hayyarul adhana darallahu zadyu wa qadana buha yabitu yabki muswaman jayhana.
lakinnahu lailatan anja al-habibu babun mawfurur ridha syabhana wa darratatin naqatu al-yaman wa qad sa'unat duwaiduha fakana syabha angkarahu rifqatuha wa sallamat asjarun ahjarun ala maulana subhana man antaqa asjarun wa ahjarun tuhayyil mustafa subhana. Halimatus Sa'diyah ini menyaksikan sedemikian banyak kejadian dari keberkahan Rasulullah SAW yang disusuinya. Di antaranya anaknya Halimatus Sa'diyah ini sebelum Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah, setiap malam ini hampir tidak bisa tidur. Karena apa? Merasa kurang kenyang. Anak-anaknya ini ketika disusui, air susunya Halimatus Sa'diyah tidak keluar banyak. Tapi kata Halimatus Sa'diyah, aneh. Ketika saya dapat bayinya Rasulullah, air susu ini deras. Bahkan anak-anaknya ini setiap malam kalau tidur nyenyak karena sudah kenyang. Ini Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, unta yang semula ketika datang paling akhir, begitu unta itu merasa yang naik itu adalah Rasulullah, calon seorang pemimpin dunia, unta itu baru. Kira-kira kalau gambaran kita kalau difilmkan itu untanya itu semua dan jalannya itu kencang. Ini kehebatan yang dilihat oleh Halimatus Sa'diyah. Bahkan tidak hanya itu, begitu unta ini sampai di atas, ternyata duluan daripada unta-unta yang lainnya. Bahkan yang menjadi takjub tetangga kanan kirinya Halimatus Sa'diyah, malam hari ini melihat di rumahnya Halimatus Sa'diyah itu terang benderang. Bahkan semuanya menyangka ini pasti bayinya orang kaya. Mungkin kalau ibarat saat itu pakai petromak, kok petromaknya itu kok lampunya kok terang banget. Nah mungkin ini kalau hanya gajiannya sedikit kira-kira kan. Maka lantas ada seorang penyair menuturkan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suci wa maridin anta itu qad atahu Allahu bil faji ya Rasulullah salam alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salam alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatan ya jiratan alamin ya muhairan judi wal karami. Setiap rumah yang Rasulullah masuk di dalam rumah itu, maka rumah itu tidak butuh yang namanya lampu. Barangkali saking mencorongnya wajah Rasulullah SAW. Maka alam sekitarnya Halimatus Sa'diyah ini kaget, kok hebat. Begitu esok paginya ibu-ibu datang ke tempatnya Halimatus Sa'diyah, melihat bayi yang mungil, yang bercahaya seperti itu, lantas orang kanan kiri ini bilang sama Halimatus Sa'diyah, Bu ayo diajak ke rumah saya, mampir ke rumah saya. Jadi akhirnya pagi itu mampir ke mana? Bayinya Rasulullah SAW. Dan tadi ada keistimewaan. Rumah yang didatangi Rasulullah, maka rumah itu tidak butuh penerangan. Demikian pula orang yang sakit, kok dijenguk oleh Rasulullah,
orang itu oleh Allah diberikan kesembuhan. Rupanya bed itu yang berkat. Dulu ada seorang yang ahli syair, namanya Imam Busiri. Imam Busiri ini ahli syair. Satu saat Imam Busiri ini kena stroke. Ketak stroke, dia tidak bisa apa-apa. Karena beliau ini ahli syair. Rupanya beliau ini berangan-angan, ya Allah, saya kepingin menulis untayan sanjungan untuk Rasulullah. Akhirnya di saat sakitnya itulah beliau menulis untayan sanjungan Rasulullah. Kalau tidak salah sampai 155 bait. Baitnya itu dimulai dari amin tadabburi jiranin bidi sadat mazidda dam'an jara bimqladik bidan. Mulai termasuk kutipannya bait itu yang sering kita baca. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal amwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kauni. Begitu ditulis sampai begitu 155 selesai, karena beliau niat menulis itu untuk sanjungan kepada Rasulullah. Begitu beliau tertidur, ternyata tertidur mimpi bertemu dengan Rasulullah. Di tidurnya itulah akhirnya beliau menyampaikan kepada Rasulullah, wahai baginda Rasul, izinkan saya memberikan untaian kalimat ini untuk engkau wahai Rasul. Akhirnya dihadiahkan kepada Rasulullah. Begitu dihadiahkan kepada Rasulullah, Rasulullah menerima dengan senang hati. Imam Busiri ini diberi hadiah berupa selimut. Mungkin kalau gambaran kita kira-kira beliau tidak bisa apa. Akhirnya beliau ini diselimuti oleh Rasulullah. Bangun itu. Lalu akhirnya Imam Busiri ini jadi sembuh karena benar dijenguk oleh Rasulullah di saat mimpi. Makanya selimut itu bahasa Arabnya burda. Kalimat-kalimat itulah yang kita sering kenal dengan Maulid Burda itu. Yang kalimat tadi itulah yang digarap oleh Imam Busiri. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Walhasil, ternyata orang yang memuliakan, orang yang dimuliakan oleh Allah, orang itu akan menjadi mulia betul. Tidak hanya di sisi Allah, tapi di mata masyarakat orang itu menjadi mulia. Dulu Al-Kisah di Turki ini ada seorang raja namanya Raja Abdul Hamid. Bapak Ibu konon kalau ke Turki di sananya ada gambaran yang aneh. Ada rel kereta api, tapi rel kereta api itu dikasih dengan alam. Jadi kira-kira kalau rel kereta api nanti kereta api lewat, itu bunyinya lebih bising. Begitu ditanya, kenapa ini kok ada rel kereta api dikasih bantal? Mungkin kalau sekarang dinas perhubungan jawab, di dekat rel kereta api itu ada makom. Makomnya siapa? Raja Abdul Hamid. Jadi ternyata di dekat itu ada makamnya Raja Abdul Hamid. Sampai dinas perhubungan itu menghormati Raja Abdul Hamid sedemikian. Lu kok bisa seperti itu? Ternyata dulu Raja Abdul Hamid ini pernah mengusulkan ketika rel kereta api itu di Madinah, beliau menyampaikan usulan, tolong kalau buat rel kereta api hendak masuk kota Madinah 40 km sebelum kota Madinah, kalau bisa dikasih bantalan, karena di situ ada sosok manusia mulia yang dimakamkan di tempat ini. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
karena beliau usulan memuliakan Rasulullah. Dari kata bisik seperti itu, saat beliau meninggal pun rupanya dimuliakan dan dikasih bantalan dengan makomnya Raja Abdul Hamid. Raja Abdul Hamid ini orang yang walaupun beliau seorang raja, tapi di dalam kegiatan keseharian Raja Abdul Hamid ini tidak pernah luput, tidak pernah yang namanya ketinggalan membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Bahkan beliau setiap hari ini selalu membaca sholawat 1000 kali untuk Rasulullah. Sampai-sampai karena saking istiqomahnya membaca sholawat 1000 kali, satu saat itu jadi beban yang berat ketika mungkin kalau gambarannya seharian di kerajaan itu penuh dengan pekerjaan, ibaratnya dia memegang tasbih, membaca sholawat sampai terkantuk. Begitu ngantuk itu dia pikir, ya Allah, saya ini tadi hitungannya sudah 1000 apa belum? Itu jadi pikiran. Kalau kita kan boro-boro mikir, kadang-kadang sholawat kadang nggak pernah, dan apa lagi. Ini beliau ini jadi pikir betul, ya Allah, ini sudah 1000 apa belum? Sampai beliau berpikir sholawat saya ini diterima oleh Rasulullah SAW. Makanya pernah ada suatu kisah. Kisah ini diceritakan oleh Habib Quraisy bin Qasim Baru. Habib Quraisy ini menantunya Habib Mustafa Bakun. Habib Quraisy ini pernah menerjemahkan ketika ada Syekh Usman Syarif dari Mesir datang ke Indonesia, beliau menceritakan. Nah, ceritanya itu tentang ini. Dulu di Mesir ada seorang tajir, seorang pedagang yang dulu sukses. Tajirun muflisun kathirun dia dulu jaya, tapi yang namanya orang bisnis ya kadang-kadang begitu, satu saat jatuh terus. Bahkan hutangnya banyak sekali. Hutangnya banyak. Sudah ekonominya morat-marit. Setiap hari di rumahnya tidak ada kecuali tamunya banyak. Tapi tamu itu ya hanya orang untuk nagih hutang. Sudah tidak ada kata yang itu. Akhirnya dia teringat. Dulu saya ketika jaya pernah punya teman, sama-sama pedagang. Coba saya tak silaturahim ke sana, siapa tahu teman ini bisa membantu saya. Datanglah ke tempat temannya. Wahai fulan, sebagaimana yang kau ketahui, saya ini seorang pedagang, tapi hari ini saya punya nasib rupanya di luar dugaan, sehingga modal semuanya habis. Bahkan saya dililit hutang. Izinkan saya pinjam uang 500 dirham. Saya kepingin menyelesaikan hutang-hutang saya kepada teman tetangga kanan kiri. Si teman ini karena merasa dulu memang sama-sama pedagang, akhirnya merasa iba dan kepingin memberikan hutang 500 dirham. Namun sebelum uang itu diberikan, temannya ini tanya, ente kok mau hutang 500 dirham itu kira-kira kembalikannya kapan? Sudahlah, ini kalau pakai bahasa saya, insya Allah kira-kira setengah tahun selesai dan insya Allah saya lunasi. Akhirnya dikasih 500 dirham. Begitu dikasih 500 dirham, dia pulang. Di rumah ini Masya Allah tamunya banyak sekali. Tamunya itu semuanya lagi hutang. Akhirnya satu-satu dikasih utang 5 dirham. Saya utang 10, dia semuanya. Walhasil tamu yang datang itu semuanya dikasih uang dan habis untuk nyawa hutang. Tapi dia lega, alhamdulillah hutang saya sudah habis, sudah
selesai dengan teman-teman, dengan yang sekiranya tiap hari datang ke tempat saya. Hanya tinggal satu, saya punya hutang 500 dirham. Wah, uangnya awal ibadah. Ringkas cerita, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ternyata sudah sampai setengah tahun ini orang ini belum dapat kembalikan hutang. Nah, temannya mulai berpikir, dulu katanya janjinya setengah tahun, sudah setengah tahun kayak begini kok belum datang ke sini. Akhirnya terpaksa temannya ini datang ke rumah dan mencari rumahnya. Lantas ditanya, wahai fulan, antum ini kan dulu katanya ingin hutang sama saya, tak kasih hutang, terus sudah pernah muncul sama sekali. Bagaimana jadi antum? Dia jawab, wallahi saya belum punya uang. Kalau punya uang mesti saya bayar. Hari ini saya belum ada, makanya saya belum punya. Rupanya ya yang namanya manusia yang ini mulai muncul. Alah, dulu kalau mau pinjam kayak begitu merengek-rengek, begitu sudah pinjam nyawa sudah ada. Saking gergetannya, akhirnya temannya ini langsung mengajukan urusannya ini ke pengadilan. Laporkan ke hakim, ke Qadhi, Pak Qadhi, saya mau lapor. Saya punya teman saya ini hutang kepada saya 500 dirham. Janjinya setengah tahun selesai. Hari ini sudah setengah tahun tapi tidak pernah muncul dan belum diselesaikan. Sekarang saya minta kepada panjenengan untuk selesaikan urusan saya. Karena kadung berkasnya ini sudah masuk ke pengadilan, akhirnya yang bersangkutan ini dipanggil juga ke pengadilan. Dipanggil itu ya datang, ditanya oleh hakimnya itu ya datang. Saudara pulang, apa betul saudara hutang sama teman saudara? Betul Pak Hakim. Berapa saudara hutang? 500 dirham Pak Hakim. Apa saudara memang berkeinginan untuk mengembalikan hutang itu? Betul Pak Hakim, saya kepingin mengembalikan Pak Hakim. Berapa lama engkau janji kepada teman kamu? 6 bulan Pak Hakim. Bukankah sekarang sudah sampai waktu 6 bulan? Betul Pak Hakim. Bahkan 6 bulan lebih 1 hari Pak. Apa kau? Loh, tidak akan kembalikan. Wallahi Pak Hakim, saya belum punya uang. Kalau saya punya uang, pasti saya kembalikan. Hari ini saya belum punya uang sama sekali, sehingga belum dapat mengembalikan itu. Hakimnya ini mikir, begini, terus memang yang kecil. Apa ada yang cerita ini? Langsung sama Pak Hakimnya diketok palu. Kalau demikian, saudara hari ini harus masuk penjara sampai saudara bisa kembalikan hutang saudara kepada teman saudara. Dok. Pikir ya. Akhirnya instruksi Pak Hakim, saya mohon keringanan kepada Pak Hakim untuk memberikan dispensasi kepada saya. Apa dispensasi? Pak Hakim, izinkan saya masuk penjara besok pagi. Hari ini saya mohon diizinkan untuk pulang ke rumah. Karena tadi amar putusannya tidak bisa sampai, tidak bisa nyawa, harus masuk penjara. Boleh keluar sampai lunas. Saya kan harus cerita sama istri saya Pak. Saya harus cerita sama keluarga saya. Jangan-jangan hari ini saya masuk penjara, istri saya sama keluarga bingung, orang udah datang-datang kemana. Saya mau izin dulu Pak. Biar nanti keluarga saya yang mencarikan hutangan itu sehingga bisa mengembalikan dan saya bisa keluar. Ya kan logikanya betul. Hakimnya ini mikir juga, ya betul juga. Tapi hakimnya kembali tanya, loh, kalau hari ini kamu minta dispensasi mau pulang, mau menceritakan kepada keluarga tentang hutang kamu yang menyebabkan kamu masuk penjara, lantas jaminannya apa kalau besok kau akan datang ke sini? Bisa kan hari ini saya lepaskan, nggak balik lagi kan bohong jadi kacau semuanya. Lalu orang ini dengan tenangnya
jawab, Pak Hakim, wallah begini Pak Hakim, besok pagi saya pasti datang ke tempat ini. Apa jaminannya? Jaminannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Pak Hakim, kok berani-beraninya jaminannya? Maksudkan kalau besok saya nggak datang ke sini Pak Hakim, saya rela dicoret dari umatnya Rasulullah. Gemen-gemen yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi ya Rasul ya ulul azmi. Pengen banget jadi umatnya Rasulullah. Sampai kalau boleh dibahasakan, ya Allah, andaikan SK saya jadi Nabi, jadi Rasul, kau tarik gak masalah, asal saya jadi umatnya Muhammad. Lu ini kamu sudah jadi umatnya Muhammad kok berani-berani taruhan pakai itu. Iya Pak Hakim, pokoknya kalau besok saya datang ke sini, silahkan saya dicoret dari umatnya Rasul. Langsung Pak Hakim ini luluh hatinya. Ya sudah, saudara, saya persilakan untuk pulang dan besok mohon ke tempat. Pulanglah saya pulang. Begitu pulang cerita kepada istri, Dek, teman saya yang dulu saya pernah hutang 500 dirham, karena sampai jatuh waktu, jatuh temponya saya belum bisa bayar hutang. Rupanya urusan ini tidak selesai di sini. Saya dilaporkan ke pengadilan. Tadi saya disidang dan amar putusannya saya harus masuk penjara sampai bisa mengembalikan hutang. Istrinya tertawa istrinya gitu. Kok hakimnya kok aneh? Lu aneh kan? Mau masuk penjara kok tidak langsung dibawa penjara, kok boleh sampai keluar sampai tempat sini? Saya bilang gitu. Saya minta izin, saya tak pulang dulu, tak cerita sama keluarga saya. Lu kok hakim kok enak? Enak banget mengabulkan seperti itu. Saya ditanya apa Pak? Saya ditanya apa jaminannya kalau besok Bapak mau ke sini? Saya jawab jaminannya Rasulullah. Istrinya mulai menangis. Kok jaminannya Rasulullah? Kenapa Pak enaknya kok Rasulullah yang dibawa Bapak? Saya bilang kalau besok saya datang ke sini, saya dicoret dari umat Rasulullah, dan masalah. Kalau memang nangis, ya Allah, jangan gitu Mbak. Kok sampai berani-beraninya mengaburkan umatnya Rasulullah seperti itu. Ayo sekarang kita ikhtiar. Senyampang malam ini kita ada kesempatan. Ayo Mbak, digeret sama istrinya. Kira-kira kalau gambarannya wudhu, habis itu gelar sajadah, akhirnya baca sholawat. Ya baca sholawat sudah, baca sholawat saking meselnya sampai terkantuk-kantuk, tertidur. Nah ini yang paling asik, begitu tertidur itu ternyata mimpi dihadiri oleh Rasulullah. Si fulan ini ditanya, ada apa wahai fulan? Akhirnya dia matur, wahai Rasulullah, saya dulu seorang pedagang sukses. Hari ini saya panini, utang saya banyak, dan alhamdulillah kemarin sudah saya selesaikan karena saya dapat pinjaman dari teman saya 500 dirham. Pagi tadi saya disidang oleh hakim, dan sidangnya saya harus masuk penjara sampai bisa melunasi hutang saya yang 500 dirham yang saya janjikan 6 bulan selesai. Hari ini sudah jatuh temponya wahai Rasulullah. Tolong Rasulullah, bantu saya ya Rasulullah untuk menyelesaikan urusan saya. Di dalam mimpinya itu Rasulullah kata bilang, wahai fulan, datanglah ke Raja Abdul Hamid, ceritakan hajatmu kepada Raja Abdul Hamid. Raja Abdul Hamid itu adalah kekasih, kata Rasulullah di dalam mimpi. Mintalah bantuan Raja Abdul Hamid. Wahai Rasulullah, ya saya akan datang ke Raja. Lantas nanti kalau Raja Abdul Hamid tanya, apa buktinya kalau engkau mimpi ketemu Rasulullah? Oleh Rasulullah dijawab, ceritakan kepada Raja Abdul Hamid. Kalau beberapa waktu yang lalu Raja Abdul Hamid bingung tentang jumlah sholawatnya, apakah sudah 1000 atau belum, sampaikan kepada dia kalau sholawatnya sudah 1000.
Kalau dia tanya apakah sholawatnya diterima oleh Rasulullah, atau sampaikan kepada dia sholawatnya sudah diterima oleh Rasulullah. Akhirnya betul, begitu bangun langsung berangkat ke kerajaan, nemuin kerajaan Abdullah. Datang di kerajaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan duduk. Ditanya, ada apa wahai Tuhan, engkau datang ke kerajaan? Wahai sang raja, saya datang ke tempat ini, sang raja, saya ini punya masalah. Saya punya hutang 500 dirham. Kalau hari ini saya tidak bisa membayar hutang, saya akan masuk penjara. Wahai sang raja, loh kok kamu hutang terus kok kembali ke saya? Semalam wahai sang raja, saya baca sholawat untuk Rasulullah, saya tertidur dan saya dijumpai oleh Rasulullah. Saya matur pada Rasulullah tentang kasus ini. Lantas Rasulullah menyarankan agar saya datang ke raja. Raja tanya, apa buktinya kalau kamu ketemu sama Rasulullah? Dia jawab, buktinya wahai raja, kalau sang raja kemarin bingung membaca sholawat itu sudah 1000 apa belum? Kata Rasulullah, sudah 1000 sang raja. Kalau sang raja bingung sholawatnya diterima pada oleh Rasulullah, kata Rasulullah, selama sholawat engkau kepada baginda Rasulullah sudah diterima wahai raja. Nangis saja. Ya Allah, ternyata betul hari ini yang menjadi anak-anak. Langsung Raja Abdul Hamid masuk ke dalam, ngambil uang dari Baitul Mal. Karena ini termasuk horib, barangkali orang yang berhak zakat, berhak menerima zakat. Akhirnya dikasih 500 dirham. Sudahlah Bapak, ini dari Baitul Mal untuk Bapak sebagai horib agar Bapak bisa bayar. Ya Allah, terima kasih Raja. Dia mau pulang ditanya, lantas apa kata Rasulullah? Rasulullah hanya bilang satu titip salam kepada Alaihi wasallam. Raja Tuhan tanda nangis. Lantas Rasulullah menyampaikan apa? Datanglah ke kekasihku Raja Abdul Hamid. Nangis lagi, ya Allah, ternyata saya dianggap kekasihnya Rasulullah. Raja Abdul Hamid masuk ke dalam, ngambil uang lagi 500 dirham. Kalau tadi uang dari Baitul Mal, wahai fulan, engkau telah memberikan kabar gembira kepada saya. Uang 500 dirham ini untuk kamu dari pribadi saya. Ya Allah, jazakumullah, terima kasih. Bapak-bapak, yang salah atau kita 1000 dirham. Berangkat ke pengadilan. Begitu berangkat ke pengadilan, ternyata di depan pengadilan itu hakimnya sudah siap. Wah, ini kok tidak ada tanda. Begitu datang masuk ke pengadilan, orang ini dirangkul sama hakim. Ya Allah, Pak, gara-gara saya ngurusi urusan kamu, saya semalam mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu menyelesaikan urusan umat di dunia, besok urusan di akhirat akan saya selesai. Tidak usah bingung Pak, hutang kamu kepada fulan sekarang ini tak kasih 500 dirham, malah dapat 1.500 dirham. Begitu dapat 1.500 dirham selesai. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Tidak ngerti, hakimnya tidak ngerti kalau dia sudah pegang uang 1.000 dirham, kan? Loh, yang hutang itu loh datang di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kerangkul. Dia bingung lagi. Ya Allah, Pak, alhamdulillah, gara-gara saya melaporkan engkau ke pengadilan, semalam saya mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau memudahkan urusan umatku di dunia, besok urusanku di akhirat saya mudahkan. Orang ini bilang, sudahlah, sekarang hutang kamu kepada saya lunas, kamu bisa. Makanya bapak-bapak, kalau besok baca sholat untuk kepentingan tertidur ketemu Rasulullah, dan Rasulullah bilang silahkan datang ke takbir masjid, jangan datang ke takbir masjid. Barangkali itu solusinya. Ini ternyata orang yang memuliakan, orang yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kemudahan yang luar biasa. Salah satu contohnya kisah Raja Abdul Hamid ini yang diceritakan oleh Syekh Usman Syarif.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau penyair mengatakan basyarun la kan basyar, Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia, seperti kalyaquti bainal hajar, bagaikan intan permata di antara sekian. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mensarai kitab Bidayatul Hidayah karangannya Imam Ghazali. Beliau mensarai kitab itu namanya Maraqil Ubudiyah. Akhirnya beliau ini menulis ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya lam yahtadi qattu toha mutlaqan abada. Rasulullah ini tidak pernah mimpi basah selama-lamanya. Wa mata aba asran fi madaz zaman, sepanjang masa Rasulullah ini tidak pernah menguap. Memang anak orang Jawa bilang, makanya ada ulama mengatakan at-tazaqub minasyaiton. Orang angkat itu jadi dikasih setan. Pintar sih gue enak macam orang ya. Makanya sunahnya kalau kita angkat ini kita pegang, kalau bisa tidak sampai angkat, kalau tidak bisa ya ditutup pakai. Tapi yang banyak kita ini malah senang dolanan setan. Wa kata ta'ala aslam fi madazan minhu dawabu falam tahluk wa ma waqa'a dubabatun abadan fi jismil hasan. Di jasadnya yang mulia ini Rasulullah binatang melata ini tidak mampu, bahkan lalat pun tidak mampu. Yukhalfihi ka'amamin ru'yatun thabatun. Rasulullah kalau duduk seperti ini, orang yang ada di hadapannya, di sebelah kanan, sebelah kiri atau di belakang sana. Kalau kita kan enggak, kira-kira ceramahnya begini di belakang nggak pernah ngomongin jempol, kadang-kadang kita masih mikir, kalau enggak enak kalau enggak. Bikhalfihi ka'amamin ru'yatun thabatun walau yuraqatu darbin minhu fi halam. Kalau beliau seling, langsung yang namanya tanah ini langsung masuk. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad ta'asa. Hati beliau tidak pernah tidur walaupun beliau ngantuk. Makanya ketika Rasulullah sama cucunya, Rasulullah tertidur itu kadang-kadang ya sama Sayyidina Hasan itu dibujak kan. Tapi tidak. Tapi wakil pulangnya hati ini tidak tidur, selalu ada hubungan kepada Allah. Maka di saat beliau masih tiduran seperti itu, ada sahabat yang sholatnya batal, ibaratnya Rasulullah itu tahu, sahabat, hal ini sangat itu batal. Wakil pulangnya walaupun kontas, walaupun fi syamsil fatami. Rasulullah jalan selalu dibayang-bayangi oleh amal. Kata Allah Ta'ala ta'kauman ida jalasu. Rasulullah itu orang yang gak tinggi banget dan tidak pendek. Tapi keistimewaannya kalau duduk, belikannya ini paling tinggi di antara para sahabat. Sehingga Rasulullah paling kelihatan. Kata Allah Ta'ala ta'kauman ida jalasu. Indal wiladati sifnya dari mukhtatir. Ketika Rasulullah lahir, beliau sudah hitam. Tapi tidak sepatah hitam jujurnya, dia sudah. Maka kemudian Syekh Nawawi meneruskan, hadil khosawati sofahfatha takun aminah min syarri narin wa surrakin wa min fitan. Keistimewaan ini kalau bisa dihafal, insya Allah engkau akan dijaga dari pencurian, dari kebakaran, dan dari bermacam-macam fitnah. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang nanti saya fotokopikan band-band ini. Dulu ada kisah, ada kebakaran yang model, tapi aneh. Rumah sini terbakar, rumah sini terbakar, rumah sini. Ada rumah ini udah terbakar. Bahan api ini bisa muncul. Ini kebakar seperti ini kan? Selidin punya selidin, ternyata orang ini senang. Kalau mau tidur dalam yahtadi komputer mutlaqan abadan wa matata aba aslan fi madaris zaman. Teman-teman santri biasanya dan ini dibaca setelah sholat tahajud baca atau kadang-kadang mau tidur baca.
insya Allah nanti kesempatan yang akan datang saya. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini menjadikan kita semakin rindu kepada Rasulullah SAW dan telah kita akan dapat syafaat ulama dari Rasulullah SAW. Ala hadhihi yang ada niyatin salihah bi hadhi muslim Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihadil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man nazalat alaihi Fatihah barakatil jilal wal ishaq wa sinatayn liman tabi'al Fatihah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. افتح لنا يا الله واهلينا واولادنا وجماعتنا وطلابنا وجيراننا ومن حولنا اجمعين ابواب الخير واهدنا سبل الخير واجعلنا من اهل الصلاح والخير واخلطنا مع خلطاء الخير وعملنا معاملتك على الهدى والخير واحشرنا غدا يا الله في زمرة على الكل والخير انك ولي كل التوفيق والخير ودافع كل البؤس والخير. اللهم يا من وفق اهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واخذ لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق ورب وسر سورة الفاتحة. هدانا الله وإياكم أجمعين. اللهم وفق إلى الأقوال. السلام عليكم ورحمة الله.